Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rifki. Saya dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, NIM 251410098. Saya dari Prodi Teknik Produksi Migas, kelas 1A, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang tekanan hidrostatik. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik itu tekanan yang ditimbulkan oleh fluida atau zat cair yang diam akibat berat dari fluida itu sendiri. Jadi tekanan ini tuh bekerja ke segala arah dan semakin besar kedalamannya maka tekanannya juga makin besar. Jadi saya langsung contohkan pada soal ini ya. Di soal tertera sebuah kolam berisi air setinggi 5 meter. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitung tekanan hidrostatiknya. Jadi tekanan untuk mencari tekanan hidrostatiknya kita harus tahu dulu massa jenisnya adalah rho. Rho-nya bisa kita lihat ini ada 1000 kg ya. 1000 kg. Terus percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan kedalamannya adalah 5 meter ya. Setelah itu kita mencari dengan rumus P sama dengan rho dikali G dikali H. Jadi rho-nya adalah 1000 dikali G-nya adalah 10 dikali H-nya adalah 5. Jadi didapatkan adalah 50.000 PA. Jadi ini adalah tekanan hidrostatik di kolam tersebut di kedalaman 5 meter. Baik, kita masuk ke soalan kedua. Di sini di soal kedua, seorang penyelam berada pada kedalaman 8 meter di dalam laut dengan massa jenis 1025 kg per meter kubik. Jika gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatik yang dialami penyelam? Baik, rumusnya masih sama seperti tadi. P sama dengan rho dikali G dikali H. Sini rho-nya itu adalah 1025. G-nya bisa kita lihat di sini 9,8 dikali 9,8 dikali H-nya adalah 8 meter dikali 8 sama dengan 80.306 PA. Maka ini adalah tekanan yang dialami oleh penyelam di kedalaman 8 meter ini ya. Baik, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang hukum Bernoulli ya. Pertama saya akan menjelaskan apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu hukum dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada aliran fluida yang ideal itu jumlah dari tekanan, energi kinetik, dan energi potensial per satuan volume tetap konstan sepanjang satu garis aliran. Jadi sebagai contohnya saya akan menjelaskan tentang soal di sini tentang hukum Bernoulli. Di sini air mengalir pada pipa mendatar. Pada titik A kecepatan alirannya itu
2 meter per sekon dan tekanannya 200 kPa atau 200.000 Pascal ya. Nah, pada titik B kecepatan alirannya menjadi 4 meter per sekon bertambah. Jadi jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan tekanan di titik B. Kita harus menentukan tekanan di titik B ini ya. Tekanan di titik A ini kan sudah diketahui 200 kPa. Jadi kita harus menentukan tekanan di titik B. Jadi kita harus tulis dulu diketahuinya. Diketahui VA-nya sama dengan 2 meter per sekon. VA ini adalah kecepatan aliran di titik A ya, kecepatannya ya. Setelah itu kita PA-nya adalah 200.000 Pascal atau 200 kPa ya, kilopascal. Sini tekanannya P ini adalah tekanan. Setelah itu VB-nya adalah 4 meter per sekon. VB ini adalah kecepatan di titik B dan rho-nya 1000 kg per meter kubik. Rho ini adalah densitas dari air atau massa jenis air. Dan terakhir adalah HA-nya sama dengan HB. Setelah itu kita cari hasilnya atau penyelesaiannya. Kita hapus dulu. Habis, udah mau dia. Di sini rumusnya adalah P ditambah 1/2 rho V pangkat 2 tambah rho GH. Nah, ini adalah rumus dari hukum Bernoulli. Tapi karena panjang dari pipa A dan pipa B itu sama, kita merubah rumusnya menjadi PA tambah 1/2 rho V2 rho V2A sama dengan PB tambah 1/2 rho V pangkat 2B. Karena pipa A dan pipa B sama, jadi kita merubah rumusnya menjadi seperti ini. Kita masukkan tekanannya tadi adalah 200.000 seperti di sini. Setelah itu ditambah 1/2. Terus massa jenis airnya adalah 1000. Terus kecepatan pada aliran kecepatan aliran pada titik A itu adalah 2 dan di pangkat 2 sama dengan PB ditambah 1/2. Terus massa jenis airnya itu 1000 dan kecepatan aliran pada titik B itu 4 meter per sekon pangkat 2. Setelah itu kita hitung, maka akan mendapatkan hasilnya 200.000
ditambah 2000 sama dengan PB tambah, maaf saya buat di bawahnya saja, sama dengan PB ditambah 8000. Maka kita akan dapatkan hasilnya PB sama dengan 194,000 Pascal. Jadi tekanan pada titik B itu adalah ini 194 kPa atau 194.000 Pascal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Jadi saya akan memberitahu dulu apa itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu hukum dalam fisika fluida yang menyatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan ke benda tersebut. Seperti itu. Ya, saya akan mencontohkan pada soal ini. Pada soal tertera sebuah balok kayu memiliki volume 0,02 meter kubik dan dimasukkan seluruhnya ke dalam air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya apung yang dialami balok. Di sini perlu kita ketahui dulu, volumenya itu sini kita diketahui volumenya itu 0,02 meter kubik. Terus rho-nya atau massa jenis air itu 1000. Terus percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Data yang kita ketahui adalah ini. Selanjutnya rumus dari hukum Archimedes ini adalah FA sama dengan rho dikali G dikali V. Langsung kita penyelesaikannya kan. Masuki penyelesaiannya. FA sama dengan rho-nya tadi adalah 1000 atau massa jenis airnya 1000 dikali G-nya adalah 10 dikali V-nya itu 0,02 dikali 0,02. Jadi kita akan mendapatkan hasil FA sama dengan 200 Newton. Jadi ini adalah gaya apung yang dialami oleh balok tersebut ketika seluruhnya tenggelam ke dalam air. Baik, di sini kita memasuki soalan kedua dari hukum Archimedes. Di sini sebuah benda bermassa 5 kg dan volumenya 0,004 meter kubik dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Jadi tentukan gaya apungnya dan berat benda di dalam air. Jadi kita harus mencari gaya apungnya dan juga berat benda saat di dalam air. Jadi untuk menentukan gaya apungnya kita cari diketahuinya dulu ya. Diketahuinya massa jenis air masih sama seperti tadi, yaitu 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasinya atau G-nya itu masih sama juga seperti tadi, 10 meter per sekon kuadrat.
Jadi untuk mencari gaya apung ini, rumusnya sama seperti tadi, yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Langsung aja kita menuju penyelesaiannya. Jadi FA sama dengan Rho-nya itu atau massa jenisnya itu 1000 dikali percepatan gravitasinya tadi 10 dikali gaya volume dari benda tersebut, yaitu 0,004. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 40 Newton. Jadi ini adalah gaya apung yang dialami oleh benda tersebut. Selanjutnya kita harus mencari berat benda saat berada di dalam air. Dengan cara kita hapus dulu ini. Kita harus ingat 40 Newton ini adalah gaya apung dari benda tersebut saat dalam air. Jadi untuk cari berat benda saat dalam air, kita harus ketahui dulu berat benda saat di udara. Jadi beratnya adalah 5 kilo di sini. Jadi W atau weight sama dengan mg sama dengan 5. 5 ini adalah beratnya, berat benda tersebut saat sebelum dicelupkan dikali 10, atau ini 10 adalah percepatan gravitasinya. Jadi hasilnya adalah 50 Newton. Jadi sekarang kita mencari berat benda saat dalam air dengan cara W1 sama dengan W dikurang tekanan gaya apungnya, berat benda dikurang gaya apungnya. Jadi beratnya tadi adalah 50 dikurangi gaya apungnya yaitu 40 sama dengan 10 Newton. Jadi 10 ini adalah berat benda saat benda tersebut berada di dalam air. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.